Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai KBM pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Suara ibu terdengar cukup ya? Cukup ya atau terlalu keras? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum ibu lanjutkan ke materi tentang pengukuran, apakah ada yang masih bingung? Dapat berapa nilai ketika post-testnya? 6. 6. Ada yang lebih dari 6? Adakah yang 80? 6,5. 6,5. Siapa lagi? Mbak Evinda? Iya, Bu. Kerjakan ya, Mbak ya? Sudah. Semoga yang lain pun sudah mengerjakan. Baiklah, untuk hari ini, karena kalian juga udah dalam kondisi sehat, tadi juga sudah banyak yang mengerjakan konversi, maka kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, itu tentang pengukuran. Apakah sudah terlihat judul awal? Sudah ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran besaran fisika. Ini berdasarkan dari kompetensi dasar yang harus dipelajari di fisika, yaitu memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Kemudian yang KD 4.1 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Nah, karena kita dituntut untuk bisa menyajikan hasil pengukuran, berarti kita ya harus bisa menggunakan alat ukurnya, ya. Nah, tujuannya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan prinsip kegiatan pengukuran. Dan yang kedua, melakukan pengukuran. Yang ketiga, menyajikan hasil pengukuran. Dan yang keempat, mengkonversi hasil pengukuran. Nah, sebelum hari ini, pembelajaran hari ini, kalian sudah mempelajari konversi terlebih dahulu pada minggu kemarin dan sudah mengetahui kemampuan masing-masing. Ibu harapkan tidak ada kendala. Nanti kalaupun ada kendala bisa diskusikan. Pada pembelajaran hari ini kita akan ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama presentasi. Ibu akan menyampaikan beberapa slide materi. Yang kedua diselingi boleh diskusi, tanya jawab. Dan yang ketiga evaluasi. Dan yang terakhir adalah untuk penugasan, ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Itu rencana 1 jam ke depan ini kita. Kenapa sih kita perlu mempelajari pengukuran? Kalian lihat di layar, itu berbagai hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin yang sekarang sedang ngetren ya, yang si warna merah menyala itu, yang membuat zona merah, zona kuning, zona hijau ya, gara-gara itu kelihatannya indah ya warna merah, tapi ternyata membawa masalah bagi kita, tetapi setiap masalah saya yakin pasti ada hikmahnya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari pengukuran? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Acungkan tangan atau buka mikrofonnya. Adakah yang bisa menjelaskan kenapa penting pengukuran, ilmu pengukuran? Kita sengaja Zoom, harapannya bisa interaktif, bisa saling mengenal, terus mengasah kepercayaan diri juga, mengasah kemampuan berkomunikasi juga. Mas Wisnu, kenapa kita perlu belajar tentang pengukuran? Agar sesuatu yang kita gunakan menjadi lebih pas. Agar sesuatu yang kita gunakan menjadi lebih pas. Ya, cocok, tepat gitu ya. Terima kasih Mas Wisnu. Saya orangnya mungil, pakai baju yang ukurannya big ya, XL. Itu kan tidak pas, ya, tidak akan enak dipandang mata gitu kan. Begitupun dengan barang-barang yang lain, kita tidak bisa lepas dari ukur mengukur. Nah, kenapa mengenal angka 37, sepatu 38, 39? Dalam rangka apa? Apa mesti ada ukuran XL, S, ya. Kunci teknik itu ada kunci 10, kunci 4, kunci 8, dan sebagainya. Itu kira-kira untuk apa? Untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan, ya. Untuk memudahkan selanjutnya.
dengan kita tahu standar ukuran, jadi ada standarisasi. Oh, biasanya ukuran istilahnya kaki orang itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, dibuatlah sebuah standar. Kalau panjangnya misalnya 15 cm, lebarnya misalnya 10 cm, oh berarti ini ukurannya 37. Nambah lagi beda 2 cm, 38, dan seterusnya. Akhirnya tujuan standarisasi untuk apa? Untuk memudahkan. Nah, betul Mbak Evinda, untuk memudahkan hidup kita. Itulah sebuah teknologi. Teknologi itu sebenarnya sebuah cara ilmu pengetahuan diterapkan untuk kemudahan hidup kita. Kayak sekarang, dulu saya ngerasain perkembangannya dan itu harus diikuti. Kalau kita tidak mau mengikuti, kita akan tergopoh-gopoh untuk mengejarnya. Itu ya. Inilah manfaatnya kenapa ilmu pengetahuan terus harus kita pelajari. Meskipun mungkin nggak secara langsung manfaatnya, tapi karakter yang terbangun dari pendidikan itu, ingin selalu tahu, ingin selalu mencoba, itulah yang akan kalian gunakan terus sampai kapanpun. Dari kehidupan kita, hampir semuanya itu tidak jauh dari ukur-mengukur. Baik dari yang mungkin secara teknis maupun sosial. Sosial itu juga berarti ya. Apa itu mengukur? Itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang digunakan sebagai standar atau patokan. Jadi ketika kita mengukur, ada benda yang akan diketahui berapa ukurannya dengan benda yang sudah diketahui sebagai ukurannya. Misalnya ini adalah pensil atau pulpen. Saya ingin mengukur meja. Kita kadang tolong meja ini diukur. Nggak ada meteran ya Bu, gitu kan? Ya dicari yang lain. Nggak ada ya Bu, nanti nggak cocok terus gimana? Nah, kita kan kadang memerlukan ukuran yang memang harus standar seperti tadi. Kalau kita mengukur meja tidak pas, tidak presisi, atau ukuran dalam chip komputer itu tidak presisi, itu ya tidak akan jadi. Kalau barang-barang teknik, 1 mili saja berbeda, ketika kami istilahnya memasukkan cartridge printer itu kan pernah nggak dibuka itu kita klek dibuka. Saya kadang suka, Masya Allah ini yang buat kok bisa presisi banget. Kita ambil dengan mudahnya, kita masukkan lagi dengan mudahnya, klek, semua itu pas. Dan itu kalau nggak pakai alat ukur yang standar, yang kualitas tinggi, itu nggak akan jadi. Ya. Nah, maka tadi satu sisi kita di teknik harus benar-benar menggunakan patokan yang standar. Tapi di kehidupan lain, kadang kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Sehingga alat ukur pun ada alat ukur yang baku dan yang tidak. Kayak kita mau ngukur meja, adanya tegel, gitu kan. Ya udah, kan tahu tegel itu berapa? 30 cm, gitu kan tegel itu. Ada 4 tegel, ukurannya 30 cm, berarti panjangnya meja berapa senti? 120. 120 cm. Nah, kadang kita ketika kehidupan itu ya diambil mudahnya, oh aku butuh ukuran meja, tidak ada meteran di situ. Kalaupun ada mistar, kan cuma 15 cm. Lebih mudah mana mengukur menggunakan 15 cm dengan menggunakan 30 cm? Kan cepat yang 30. Yang penting kita tahu ada yang standar, ada yang ini kondisional. Itu namanya berpikir praktis dan ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa itu pengukuran? Yaitu kegiatan untuk mengetahui besaran fisika dari suatu benda. Nah, kemarin ada berapa besaran fisika yang pokok? 7. 7 ya, betul Mbak Evinda. 7. Panjang. Intensitas cahaya. Terus Suhu. 4 lagi. Waktu, betul Mas Nurendra. Suhu. Jumlah zat, ya suhu dan arus ya, sama massa tadi yang belum tersebut. Tuh, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis pengukuran. Ada 2 jenis pengukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung.
Nah, siapa yang bisa membedakan apa bedanya yang langsung dengan tidak langsung? Cermati dulu, ada gambar yang sebelah kiri itu langsung, yang sebelah kanan tidak langsung. Siapa yang bisa ngasih pendapat? Coba, yang anak kecil itu diukur oleh seorang dokter menggunakan apa? Penggaris. Penggaris, ya, meteran, Mister. Bu, saya kan taunya cuma penggaris itu loh, Bu, yang panjangnya yang pipih gitu kan. Itu juga sama, meteran, hanya dia berupa dalam bentuk ketinggian gitu kan. Nah, jadi si dokter itu mengukur tinggi badan pasiennya menggunakan meteran. Dapat langsung ketahuan nggak hasilnya berapa? Langsung ketahuan. Nah, sekarang yang kanan, yang tidak langsung, itu mau mengukur apa? Masa jenis zat cair. Yang ya enggak, yang sains yang kotak-kotak. Luas. Mau Mengukur mengukur luas. luas. Mengukur luas, dia mengukur apa dulu? Panjang dulu dan tingginya. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Memang luas itu nggak punya alat ukur. Dia nggak ada alat ukur untuk menghitung luas, itu nggak ada. Adanya tadi menggunakan sisi panjang yang satu dan sisi panjang yang lain. Baru dihitung secara matematika. Dapatlah rumus luasnya panjang kali tinggi, dihitung panjangnya berapa, tingginya berapa, dikalikan dapatlah luas. Nah, itu adalah pengukuran tidak langsung. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengukuran langsung? Langsung. Langsung menggunakan satuan yang sudah baku. Pradita, kau langsung menggunakan satuan yang baku. Yang lain, oke saya tampung. Yang lain, pendapatnya apa? Dari kasus tadi loh, kasus yang mengukur tinggi badan atau mengukur luas. Pengukuran langsung hasilnya bisa langsung ditentukan. Pengukuran langsung hasilnya bisa langsung ditentukan. Oke, dikit lagi. Kenapa kok dia bisa langsung ditentukan hasilnya, Mas Aziz? Mempunyai alat ukur. Mempunyai alat ukur, betul. Siapa yang jawab? Aziz sama? Nurendra, Bu. Nurendra, Mas Aziz sama Nurendra. Oke, sekarang saya kembali ke share screen ya. Mas jenis itu bisa dua cara. Ada yang menggunakan alat ukur langsung. Nih, namanya hidrometer yang cair. Kalau kita tidak punya alat ukur langsung hidrometer, maka bisa menggunakan alternatif, yaitu menghitung masanya dengan ditimbang dan menghitung volumenya dengan menggunakan alat ukur. Sedangkan yang tadi, yang tidak langsung, yang luas itu mengukur luas, panjang, dan tinggi dulu. Nah, inilah definisi dari pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukur langsung adalah kegiatan mengukur besaran secara langsung menggunakan alat ukurnya. Contohnya mengukur massa dengan timbangan, mengukur tinggi dengan meteran, ya, mengukur suhu dengan termometer. Sedangkan yang pengukuran tidak langsung itu pengukuran dengan mengukur besaran lain terlebih dahulu. Jadi kita mengukur luas, kok mengukurnya panjang sama tinggi, ya, mengukur massa jenis, mengukur massa dengan volume. Nah, itu artinya dia dua tahap, harus mengukur dulu besaran yang lain, baru dia bisa mengukur besaran tersebut. Nah, di kehidupan kita banyak yang seperti itu. Kayak mengukur volume, misalnya kita jangan kaku mengukur volume ruangan, juga tidak ada alat ukur untuk mengukur ruang harus panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang macam-macam alat ukur. Kalian pasti sudah tahu yang 7 besaran pokok itu apa saja kan? Untuk panjang ini yang udah di sini lengkap, ada mistar, jangka sorong, roll meter, mikrometer. Kemudian yang massa dari mulai yang jadul ini yang di pasar-pasar ya. Kemudian ini yang untuk biasanya kayak itu karung-karung, kan karung digantung ya. Untuk karung.
Tuh, kemudian ini yang sekarang sudah banyak digital. Yang ini kalau untuk penelitian. Jadi setiap alat punya tujuan masing-masing, tergantung apa yang akan diukur. Tadi kalian di awal itu melihat ada truk sedang berada di lintasan berwarna apa namanya tuh, ada seng-sengnya. Itu sebenarnya bukan cuma sembarang lewat, tapi dia sedang diapakan? Ada yang tahu? Sedang ditimbang ya. Mungkin kalian suka tahu ada truk kalau bermuatan banyak itu suka melewati dinas, dia sedang dicek bebannya itu memenuhi maksimal atau tidak. Ya, karena kalau si mobil misalnya dia maksimalnya sekian ton, misalnya 1.000 ton, tapi dia diisi oleh 2.000 ton, truknya bisa mudah rusak, juga dia bisa mengalami kecelakaan. Misalnya asnya patah karena tidak kuat. Ketika asnya patah, otomatis mobilnya akan oleng, akan rusak. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk mengukur arus listrik, ada yang analog, ada yang digital. Kemudian termometer, ini jam. Kemudian ini yang untuk intensitas cahaya, luxmeter sama spektrometer ya. Itu. Dan yang berikutnya, ini yang besaran pokok, karena ada 7. Nah, yang tidak punya ukuran langsung adalah jumlah zat. Jumlah zat itu tidak memiliki alat ukur langsung, sehingga dia harus dihitung dari mengukur besaran yang lain. Ya, itu konsentrasi sama volumenya. Kalian nanti di kimia akan tahu bagaimana menghitung jumlah zat atau mol. N sama dengan M per V, ya, konsentrasi dibagi dengan volume. Tidak diukur oleh alatnya secara langsung. Nah, sekarang yang berikutnya, ini gara-gara pandemi kita akhirnya sangat familiar dengan namanya termogan ya. Mau kemana-mana itu ditembak gitu kan untuk mengukur suhunya. Kemudian sekarang waktu kita orang sudah nggak butuh beli jam. Nah, jadi HP bisa menjadi sebagai alat ukur waktu. Kemudian yang ini, yang 50 cm ini adalah untuk mengukur, sekarang itu mengukur jarak itu tidak perlu pakai meteran. Sudah tinggal kayak termogan, kamu tembakin itu lasernya, tahu jaraknya berapa. Ini menggunakannya laser tadi ya, gelombang cahaya dari laser. Tahu panjang gelombangnya berapa waktu yang dibutuhkan. Akhirnya bisa dihitung jaraknya, lambda sama dengan V kali frekuensi ya. Yang kayak robot ini namanya teodolit ya, atau alat survei pemetaan. Ini nanti kalau yang kuliah di teknik bangunan sangat-sangat familiar dengan alat ini. Ini untuk mengukur panjang juga, hanya dia tidak langsung pakai kita geret-geret itu enggak. Ada bidikan sudut tertentu yang satu mengukur jarak dari titik ini ke titik sana. Itu ya, teodolit namanya. Kemudian yang berikutnya adalah alat ukur besaran turunan. Nah, ini yang speedometer, kecepatan atau kelajuan ya. Kelajuan betul. Yang tensimeter, Tekanan darah. nah, tekanan darah. Jadi kita di bidang kesehatan pun juga. Gelas ukur untuk ukur apa? Gelas ukur ini? Air. Untuk air itu artinya untuk ukur apanya? Volume. Volume. Ya. Volume zat cair. Bentuknya kubus, bentuknya balok, bentuknya silinder, atau bentuknya bola, itu kan benda-benda teratur. Itu bisa menggunakan rumus yang ada di matematika. Untuk benda yang tidak beraturan, itu biasanya menggunakan ini volume dari air yang sebelum ada bendanya dan sudah ada bendanya. Selisihnya berapa? Itulah volume dari benda yang tidak beraturan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian lihat bagaimana sih mengukur alat ukur panjang. Perhatikan ya. Operasi itu. Dan stopwatch buat mengukur besaran waktu. Nah, di sini aku punya meter, jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Ketiga alat ukur ini sebenarnya sama-sama buat mengukur besaran panjang. Tapi yang bikin beda adalah ketelitiannya. Semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil pengukurannya.
Yuk kita buktiin pakai 3 alat ukur ini. Misalnya kamu mau ngukur tebal HP ini. Pertama-tama kita coba ukur pakai mistar. Mistar punya skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Cara ngukurnya tinggal tempelin aja si mistar ke HP-nya. Hasilnya adalah 0,8 cm. Terus kita coba ukur pakai jangka sorong. Jangka sorong punya 2 skala, yaitu skala utama yang ada di atas ini dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm dan skala nonius yang ada di bawah sini dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Kalau pakai jangka sorong, kamu harus perhatiin kedua skalanya pas lagi nentuin panjang suatu benda. Pertama-tama, perhatiin angka di skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Kita anggap A. Terus kamu perhatiin garis keberapa di skala nonius yang berhimpitan sama garis di skala utama. Cari yang benar-benar sejajar ya. Nah, garis itu yang bakal dikali sama skala terkecil jangka sorong. Terus ditambahin sama hasil pengukuran dari skala utama. Sekarang kita coba ukur HP-nya ya. Di skala utama, angka yang berdekatan sama angka 0 pada skala nonius adalah 0,8 cm. Terus garis di skala nonius yang berhimpitan sama garis pada skala utama adalah garis kelima. Berarti hasil pengukuran HP ini adalah 0,8 cm ditambah 5 dikali 0,01 cm, yaitu sama dengan 0,85 cm. Udah kelihatan kan bedanya antara mistar sama jangka sorong? Nah, sekarang kita coba bandingin sama hasil pengukuran pakai mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini juga punya 2 skala kayak jangka sorong. Skala utama yang ini nih, skala terkecilnya adalah 0,5 mm. Dan skala nonius yang ada di selubung luar dengan skala terkecil 0,01 mm. Paling kecil di antara 2 alat ukur tadi. Cara nentuin hasil pengukurannya juga sama kayak jangka sorong. Harus perhatiin kedua skalanya. Pertama-tama, perhatiin garis skala utama yang paling dekat sama selubung luar. Terus, perhatiin garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar di skala utama. Sama kayak jangka sorong, angka yang berhimpitan di skala nonius itu dikali skala terkecil mikrometer sekrup. Habis itu, ditambah sama hasil pengukuran dari skala utama. Kalau kita coba ukur HP ini, bisa kalian lihat garis skala utama yang paling dekat ke selubung luar adalah 8,5 mm. Dan garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar pada skala utama adalah 34. Berarti hasil pengukuran HP pakai mikrometer sekrup adalah 8,5 mm ditambah 34 dikali 0,01 mm sama dengan 8,84 mm atau 0,884 cm. Kebuktikan kalau semakin kecil ketelitian alat ukur, maka semakin presisi hasilnya. Tapi, sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita pun nggak bisa bikin sesuatu yang sempurna, termasuk bikin alat ukur. Mau sehati-hati apapun, pasti ada aja kesalahan, baik dari kitanya atau alatnya. Artinya, kita nggak mungkin memperoleh hasil pengukuran yang benar-benar presisi. Makanya, ada format yang berlaku untuk melaporin hasil pengukuran, yaitu hasil pengukuran atau X0 plus minus ketidakpastian alat ukur atau delta X. Ketidakpastian yang biasa dipakai adalah ketidakpastian mutlak, yaitu setengah dari skala terkecil alat ukur. Misalnya di mistar, ketidakpastian mutlaknya adalah setengah dari 0,1 cm atau 0,05 cm. Ketidakpastian mutlak untuk jangka sorong adalah 0,005 cm. Dan untuk mikrometer sekrup, 0,0005 cm. Makin kecil ketidakpastian mutlaknya, makin akurat pengukurannya. Ibu harapkan ada tambahan pemahaman yang bisa kalian dapatkan dari video channel Pahami. Saya memang senang mengikuti channel itu. Selain penyampaiannya enak, juga memang pengajarnya juga muda-muda ya, sehingga mungkin yang nontonnya juga lebih merasa seger gitu kan. Tadi dari yang disampaikan oleh channel Pahami,
ada 3 alat ukur besaran panjang ya, yang mungkin di SMP pun kalian sudah familiar, bahkan kalau SMP-nya itu juga udah keren banget, bahkan sudah praktikum pastinya. Nah, banyak dapatkan dari mana saja ya. Mengeksplor diri itu bisa melalui tadi YouTube. Di tayangan tadi ada yang ingin Ibu tanyakan sebagai bahan evaluasi dapat nilai berbeda. Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian saat menonton video tadi. Pada alat ukur apa ya, jangka sorong ada berapa jenis skala? 2. Mas Hasan, oke, Hasan 2. Apa saja Mas Hasan? Skala utama sama skala Hurufnya N. Kalau lupa namanya, minimal tahu fungsinya apa yang belakang itu. nggak tahu, Nggak lupa. tahu. Oh, ya. Yang penting minimal ingat 2 ya. Ada 2 skala. Ya. Sekarang yang lainnya siapa yang bisa menambahkan selain Mas Hasan? Skala Nonius dan Vernier. Skala Nonius dan skala utamanya menunjukkan skala Nonius itu yang kita pilih yang bagaimana? Tadi siapa yang jawab, Mas Padita ya? Baca skala Nonius itu harus melihat apa dan apa. Harus melihat itu Bu, apa namanya, garis yang paling sejajar. Ya, betul Mas Hasan, nggak bisa lagi Mas Hasan. Harus melihat garis yang paling lurus antara skala utama dengan skala Nonius. Tuh ya, betul tadi ada yang merhatiin. Nah, udah berapa itu? Nah, pertanyaan ini yang gampang lagi. Berapa ketelitian Mistar? 0,1. Ayo, yakin? Apa? 0,1 Senti atau mili? milimeter. Ya, 0,1 senti. Milimeter. Milimeter. ya, ada mili senti. 0,1 milimeter. Ya, Ibu masih belum yakin jawabannya apa, Mas Aziz, Mas Nurendra, diingat lagi. Mistar loh. Mistar. 0,1 milimeter. Salah, milimeter itu 1 milimeter. Kalau 0,8 milimeter. Senti. 0,1 Kan senti. ya itu kan skalanya kan 1. Kita tuh bisa melihat pas di misal itu kan yang ada garis itu 1 mili. Nah, kalau di senti ya 0,1 senti. Nah, sekarang tingkat apa ya? Ketidakpastiannya. 0,01 0,05 senti. Betul. Jadi kita sekarang ini aja, Mas Nurendra sama Aziz, kalian tuh ingat angkanya tapi bolak-balik satuannya. Kalau mau pakai mili, antara jangka sorong, mistar, sama meter skrup, mili ya mili semua. Ya ininya, standarnya, biar nggak bolak-balik. Ketika senti semua. Nah tadi, skala yang paling kecil dari mistar adalah 1 milimeter. Maka ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 mili ya. Cukup evaluasinya, kalian sudah benar-benar mengikuti konsentrasi sehingga bisa nyambung dengan apa yang saya tanya ya. Tadi, mistar, skala terkecilnya 1 milimeter. Kemudian tingkat ketelitiannya setengah dari skala terkecil, atau tadi disebutnya dengan ketidakpastian, sama aja. Yaitu 0,5 milimeter. Kemudian jangka sorong. Ada yang mau menyampaikan jangka sorong? Sebelum saya tunjukkan hasilnya apa? Siapa? Skala terkecil jangka sorong 0,01 cm, 0,01 cm. Terus setengah skala terkecil yaitu 0,005 cm. Ini Mas Aziz ya? Iya.
Masih TK. Ayo, Wisnu, Aziz. Aziz betul ya, terima kasih Mas Aziz. Sekarang yang mikrometer terakhir. Rahmawati. Anak-anak ibu pasti bisa. Ayo. Skala terkecil Mm-mm. 0,01 mili. Ya. Tingkat Terus? ketelitian Mm. 0,005 mili. Ya, betul ya. Tadi Mas Aziz pakai senti untuk mikrometer jangka sorong 0,01 cm. Terus kok kayaknya sama dengan yang mikrometer skrup. Yang tadi menjawabnya pakai milimeter. Tadi Mas siapa yang terakhir jawab? Nurendra. Nurendra lagi. Saran Ibu, kalau kamu memang mau istilahnya menghafalkan supaya enggak bolak-balik ini senti apa mili atau apa, kita jadi patokan mili aja yang gampang. Kenapa mili gampang? Karena kan misal itu kan yang paling garis yang kita baca itu kan 1 mili yang terbaca oleh kita. Nah itu, maka ke yang duanya itu tinggal turun 1 mili, 0,1 mili, 0,01 mili. Nah kemudian yang skala ketelitiannya setengahnya 0,5 mili, 0,05 mili, 0,005 mili. Jadi itu aja bedanya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Anak-anak? Sebelum Ibu tutup? Enggak ya? Ibu sudah paham ya? Itu perbedaannya yang saya tunjukkan. Ini yang skala terkecilnya, kalau pakai mili dan mili. Nah, tugasnya adalah kerjakan uji kompetensi akhir 1 pada diktat fisika halaman 10. Gandanya dulu aja. Nanti untuk angka pentingnya akan saya sampaikan. Banyak yang salah persepsi di angka penting itu, ada aturannya. Ngitungnya sama kayak matematika, ngitung ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, diakar, dipangkat. Itu sama, nggak jauh beda. Bedanya di akhir, hasil akhir. Ya, jadi hasil akhir itu yang kadang kalian udah ngitung-ngitung capek, dapat betul, ngitungnya betul, tapi ketika ditanya berapa angka pentingnya, nah itu ada rumusnya, ada aturannya, gunakan aturan itu. Nah selama ini siswa, kalau yang saya ajar, yang saya tahu, ketika saya membuat soal angka penting, mereka itu jawabannya benar-benar hasil perhitungan yang manual matematika toh. Ya, di angka penting itu ada aturan tertentu. Tidak semua angka yang hasil perhitungan tadi kita ambil. Nah, ketika membuang itulah harus menggunakan aturan. Silahkan dibaca aturannya ada di dekat Ibu juga. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya ke Ibu lewat Japri. Kemudian seperti biasa untuk mengetahui betul nggak sih jawabanku ini, Ibu akan upayakan membuat Google Form. Jadi sebelum ada Google Form, kalian belum wajib mengumpulkan ya. Pokoknya sekarang dikerjakan dulu aja. Nanti di JCR-nya akan Ibu bersyukur sama orang tua, berterima kasih udah difasilitasi sama mereka sehingga kalian bisa lebih paham seharusnya dengan yang namanya belajar sepanjang hayat itu benar-benar akan terasa saat kalian bekerja. Tapi dunia ini adalah tempat menuntut ilmu. Ya. Pokoknya itu ada tugas, maka disitulah terus akan nambah ilmu. Kita akan tambah derajatnya kalau ilmunya bertambah, imannya juga semakin kuat. Nah, bagi anak yang senang belajar mandiri, itu malah kesempatan. Nah, Ibu harapkan kalian pun sama. Ketika mengalami kendala, cari media, karena memang sekolah itu hanya mediator ya, hanya fasilitator untuk membentuk kepribadian kita. Ya, itu mungkin di rumah tidak sempat atau beda lingkungan, di sekolah itu akan terbentuk ya. Atau juga ada mungkin di rumahnya memang udah bagus keluarganya, bisa membentuk karakternya, di sekolah bisa nambah bagus lagi. Itu ya dari Ibu, tetap semangat, bersyukur, tidak semua siswa bisa masuk ke Zoom tiap
ada Zoom karena keterbatasan sesuatu ya. Terima kasih atas berdoa ya tadi dilancarkan, dimudahkan dalam berpikir. Bagi yang muslim berdoa baca hamdalah, bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.